Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lose Dimas di sini, senang sekali bisa menyapa kembali adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan Lose berharap adik-adik masih dalam keadaan yang sehat. Bukan cuma adik-adik, tetapi juga setiap orang yang ada di dalam rumah adik-adik. Yuk, pada pagi hari ini Lose Dimas mengajak kalian semua untuk menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, dan kita mau menyembah pada Tuhan karena kita mau menyembah pada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sudah menjadi manusia, mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk, Lose Dimas saja kalian untuk menyiapkan hati. Kita mau menyanyikan satu pujian yang Lose Dimas yakin kalian sudah pasti tahu lagu ini. Apakah lagunya? Ya, lagunya adalah Hatiku Siap, Ya Allah hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur bagi Tuhanku. Yuk, kita mau siapkan lagunya. Kita mau nyanyikan sambil bertepuk tangan. Ku siap, ya Allah hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami undang, kami memohon, dan kami mau mengundang Engkau hadir di setiap tempat kami masing-masing, agar kami dapat beribadah dengan baik. Tuhan, siapkanlah hatiku, siapkanlah pikiran kami, untuk kami nanti juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami memohon Engkau beracara dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dan kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan pikiran kami untuk kami beribadah kepada Engkau pada ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun kami berjauhan, ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya saat ini kita mau mendengarkan siapa-siapa saja ya. Kalian pengen tahu enggak siapa-siapa saja yang sudah mengirimkan ayat hafalannya untuk ayat hafalan yang kita hafal dalam pelajaran yang minggu lalu. Kalian mau tahu kan? Yuk kita mau saksikan siapa-siapa saja rekan-rekan dari kalian yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Yuk selamat menyaksikan. Ayat hafalan 5 Mazmur 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Terima kasih Lause. Shalom, sekarang ya teman hafalan Imamat 11 ayat 44a berbunyi, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Shalom Lose, Santo akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Imamat 11 ayat 44a yang berbunyi, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus.
sebab aku ini kudus. Terima kasih loh. Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Ya, itu tadi adalah rekan-rekan kalian yang sudah mengirimkan ayat hafalannya kepada Lose. Dan Lose mengingatkan untuk kalian tetap, yang sudah mengirimkan hafalan untuk tetap setia mengirimkan ayat hafalan, dan yang belum, ayo Lose dorong kalian untuk tetap, untuk mulai mengirimkan ayat hafalannya. Yuk, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalian siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi gereja-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Engkau menyertai kami, membukakan pikiran kami, untuk kami mengerti Tuhan. Dan bukan hanya kami mengerti Tuhan, tapi kami mau Tuhan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Berkati Roselina yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau menolong dia. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kita belajar lagi firman Tuhan hari ini dengan Roselina. Ya, minggu lalu kalian sudah mendengarkan berita firman Tuhan bahwa manusia yang berdosa itu tidak dapat datang menghampiri Allah yang kudus. Karena dosanya, maka ia harus memberikan korban persembahan berupa korban binatang untuk mendamaikan dosanya. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat pasal 1 sampai pasal yang ke-3. Pasal 1 sampai yang ke pasal yang ke-3. Nah, di bagian kitab ini
kita mengetahui bahwa bangsa Israel juga memberikan persembahan-persembahan yang lain, bentuk persembahan-persembahan yang lain. Nah, jika minggu lalu kita sudah mendengar bahwa bangsa Israel memberikan persembahan korban penebusan salah, korban penebus salah saat mereka melakukan dosa tertentu, dosa yang spesifik kepada Allah karena mereka diharuskan demikian. Namun di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal ketiga ini kita mengetahui bahwa bangsa Israel memberikan persembahan secara sukarela. Nah, apa sih artinya sukarela? Nah, sukarela itu artinya tidak wajib. Kalian tidak wajib memberikan, atau kalian memberikan jika kalian mau memberikannya. Nah, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur mereka atas apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Dan mereka juga ingin dekat menyembah kepada Allah, ingin dekat dengan Allah. Nah, sekarang kita akan cari tahu persembahan apa saja yang diberikan oleh bangsa Israel dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Nah, kita buka pasal 1 yuk di bagian kitab Imamat. Nah, di situ kalian akan melihat di judul perikop dituliskan apa? Ya, korban bakaran. Ya, itu adalah persembahan bangsa Israel berupa korban bakaran. Nah, di korban bakaran ini binatang apa yang dipersembahkan oleh bangsa Israel yang diperintahkan oleh Tuhan? Ya, ada lembu, apalagi ada kambing domba, apalagi coba? Ya, ada burung tekukur atau anak burung merpati. Ya, mereka baik jika orang itu kaya, mereka dapat memberikan persembahan berupa lembu yang mahal harganya. Namun orang kebanyakan, orang biasa dapat memberikan korban persembahan berupa kambing, domba kepada Tuhan. Lalu orang yang tidak punya uang bagaimana? Orang yang tidak punya banyak uang dapat memberikan korban berupa burung tekukur atau anak burung merpati kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan beberapa alternatif, beberapa cara kepada bangsa Israel untuk memberikan korban bakaran kepadanya. Orang kaya dapat memberikan lembu, orang biasa dapat memberikan kambing domba, orang yang tidak punya banyak uang dapat memberikan burung tekukur atau anak burung merpati. Nah, semua korban itu diberikan kepada Tuhan dengan sukarela. Nah, mengapa disebut korban bakaran ya? Ada yang tahu? Mengapa disebut korban bakaran? Disebut korban bakaran karena semuanya dibakar di atas mezbah oleh imam. Semua bagian hewan binatang yang dipersembahkan dibakar di atas mezbah tembaga oleh imam. Nah, itu adalah persembahan sukarela yang pertama. Apa? Korban bakaran. Yuk buka pasal 2 di kitab Imamat. Ya, yuk kita buka yuk. Nah, di situ tertulis apa di judul perikop yang di pasal 2? Kita baca. Korban sajian. Ya, bangsa Israel memberikan selain korban bakaran, mereka juga memberikan korban sajian. Nah, berupa apa korban sajian bangsa Israel kepada Tuhan? Apakah berupa binatang? Tidak. Korban sajian
berupa tepung, minyak, dan kemenyan. Nah, saat mereka mengolahnya, setelah mereka mengolahnya, mereka dapat memberikannya kepada para imam untuk dipersembahkan di atas mezbah tembaga. Nah, sebagian dibakar di atas mezbah. Namun, ada bagian tertentu yang tidak dibakar di atas mezbah. Bagian ini diberikan kepada imam sebagai makanan imam yang sudah melayani di kemah suci. Begitu juga saat kita memberikan persembahan di gereja. Nah, persembahan ini dipakai untuk mendukung pelayanan-pelayanan di gereja. Salah satunya pelayanan hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman buat jemaatnya. Yuk kita lihat pasal yang ketiga, persembahan bangsa Israel selanjutnya. Apa coba? Kita lihat di judul perikop pasal yang ketiga, yaitu korban keselamatan. Lalu berupa apa korban keselamatan itu? Berupa binatang. Ya, berupa binatang. Ada bagian yang diberikan sebagai korban di atas mezbah kepada Tuhan. Lalu ada bagian yang lain yang diberikan kepada para imam. Dan ada bagian yang lain juga yang diberikan kepada orang yang sudah memberikan persembahan untuk dipakai sebagai perjamuan dengan keluarganya atau orang lain pada hari itu. Nah, itulah 3 persembahan sukarela yang diberitakan dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Wah, banyak sekali ya korban persembahan yang harus diberikan bangsa Israel. Apa sih maksudnya Tuhan? Nah, Tuhan memiliki tujuan untuk setiap persembahan yang harus dibawa oleh umatnya kepadanya. Seperti korban penebus salah yang kita sudah dengar minggu lalu, dan korban bakaran yang kita dengar pada minggu ini diperuntukkan untuk pendamaian dosa. Nah, jika korban penebus salah diharuskan atau diwajibkan untuk dilakukan oleh orang yang melakukan dosa secara spesifik, namun korban bakaran bersifat sukarela. Nah, bedanya apa ya, Lose? Nah, begini. Kalian ingat nggak apa yang dosa yang kalian lakukan minggu lalu, atau 1 bulan lalu, atau 1 tahun lalu? Nggak ingat, Lose. Nah, itulah yang diperuntukkan untuk korban bakaran. Sedang untuk korban penebus salah itu adalah dosa-dosa yang dilakukan secara spesifik. Misal kalian berkata kasar kepada orang tua. Oh ya Tuhan, ampuni aku karena aku sudah berkata kasar kepada orang tua. Ampuni aku karena aku sudah memukul adik. Ampuni aku sudah menyakiti hati temanku. Nah, itu adalah dosa yang dilakukan secara spesifik. Kita juga datang minta ampun kepada Tuhan atas dosa yang mungkin kita tidak ingat, yang tidak kita sadari. Itu adalah yang korban bakaran, yang ditujukan untuk korban bakaran. Wah, banyak sekali ya korban-korban yang harus diberikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Wah, kita sudah tahu ada korban penebus salah, ada apa lagi? Korban bakaran, ada apa lagi? Korban sajian, ada apa lagi? Korban keselamatan. Nah, ternyata itu semua diberikan Tuhan sebagai cara orang yang berdosa, yaitu bangsa Israel pada saat itu,
untuk dapat datang menyembah Allah yang kudus. Dengan memberikan persembahan, mereka dapat datang kepada Allah yang kudus. Nah, korban itu semua yang banyak itu tadi yang kita pelajari hari ini ada 4, tapi masih ada lebih lagi. Itu menunjuk kepada juru selamat yang nanti akan diutus oleh Tuhan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Korban anak domba Allah yang diberikan oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya, korban yang terakhir. Jadi kita tidak perlu lagi memberikan korban terus seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Berulang-ulang mereka melakukan korban kepada Allah, karena pada hakikatnya mereka terus berdosa. Siapa sih yang nggak berdosa? Angkat tangan. Tidak ada. Semua orang berdosa. Bangsa Israel melakukan dosa, mereka harus memberikan berulang-ulang korban kepada Tuhan. Tapi sekarang ini adik-adik di rumah dan Lose tidak perlu lagi memberikan korban persembahan berupa binatang atau korban sajian kepada Allah, karena kita sudah dapat datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Kita dapat, jika kita berbuat dosa, kita dapat apa? Kita dapat datang kepada Tuhan, kita berdoa, memohon ampun, mengaku dosa kita dan memohon ampun. Nah, adik-adik, jika kalian sudah menerima, jika Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita, sepatutnya lah kita mengucap syukur seperti bangsa Israel. Bentuk ucapan syukur mereka berupa persembahan, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Kita juga, Tuhan Yesus sudah datang menebus dosa kita, maka dari itu kita juga memberikan korban syukur kita berupa apa? Berupa persembahan. Kita dapat membawa persembahan ke gereja. Kita dapat memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bentuknya apa? Kita dapat melayani. Nanti kalau kita sudah dapat bertemu offline, kalian bisa melayani pujian. Kalian juga bisa berdoa di sekolah minggu. Banyak bentuk-bentuk yang lain, ya. Adik-adik, kita mengucap syukur karena Allah kita sudah memberikan Tuhan Yesus sebagai anak domba yang menggantikan dosa kita, yang sudah mati menebus dosa kita. Nah, kita mau masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus anak domba Allah bagi kami, sehingga kami tidak perlu lagi memberikan korban seperti bangsa Israel. Kami dapat datang menghampiri Allah melalui Tuhan Yesus. Ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami, karena kami sudah diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus yang menebus kami. Kiranya Tuhan, kami hendak memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami hendak membawa persembahan berupa hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bagaimana sekarang ini kita dapat memberikan persembahan seperti bangsa Israel dahulu. Kita dapat memberikan persembahan, yaitu apa? Hidup kita. Di mana ayatnya? Yuk kita cari tahu yuk ayat hafalan kita minggu ini. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Ya, itu tadi adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar. Kita sekarang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban dalam bentuk hewan, binatang. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita pada saat ini bukan membawa persembahan dalam bentuk hewan, tetapi Dia ingin kita mempersembahkan yang terutama. Apa itu? Dia ingin kita mempersembahkan tubuh kita. Dia ingin kita mempersembahkan hidup kita. Bukan dengan cara dibakar, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan kita melakukan segala sesuatu yang baik. Bukan untuk keselamatan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mempersembahkan tubuh kita. Yuk, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Losa Dimas ajak kalian menyanyi sebagai bentuk respon kalian untuk mempersembahkan tubuh, mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa menyembah-Mu, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami mengucap syukur karena Engkau telah mati, tetapi Engkau bangkit dan menjadi keselamatan, jalan keselamatan bagi hidup kami. Sehingga kami tidak perlu lagi Tuhan mempersembahkan binatang. Kami tidak perlu lagi Tuhan mempersembahkan kambing domba untuk jalan pengampunan dosa. Karena Engkau Tuhan Yesus telah membayarnya lunas bagi kami. Tetapi Tuhan, Engkau juga ingin kami mempersembahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami sebagai persembahan yang harum, persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Dan itu Tuhan, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk kami memberikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Dan Losa Dimas akan mengucapkan pada siapa, ada beberapa dari rekan kalian yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Siapa saja itu ya? Kita saksikan berikut ini.